Bai Guanxing menekan bahu Yao Yuekong dengan satu tangan, mendesak Kaisar Zantai untuk terbang. Menyaksikan tiga kaisar yang dengan ganas bertempur melawan neraka, dan tidak bisa menahan teriakan. Tuan, Anda pergi untuk mengumpulkan gunung pedang. Kaisar Iblis Penjara Surgawi, Anda melindungi hukum untuknya. Bai Guanxing melihat ke arah Qin Yichen dan menepuk bahu Qin Yichen lagi dengan tangannya yang lain. Saya tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak tentang gunung pisau penjara ini. Bila itu memotong darah kaisar, mengupas kulit dan tulang kaisar, dan menyerahkannya, itu bisa melakukannya untukmu. Digunakan. Kirimkan. Qin Yichen tercengang. Meskipun dia bisa melihat bahwa gunung pedang ini juga sangat ganas, meskipun itu sedikit lebih rendah dari platform pemotongan kaisar, itu bisa membuat banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan merasa pahit, menunjukkan keganasannya. Tidak hanya itu, Knife Mountain tingginya puluhan ribu kaki, dan pisau dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dimasukkan secara miring di mana-mana di Knife Mountain. Padat, Anda dapat membayangkan berapa banyak ujung tajam yang akan meretakkan kulit dan daging kaisar yang kuat. Tanda seru. Jika bisa berserah. Pikiran Qin Yichen melonjak, tetapi dia sudah mengalami keganasan Daoshan. Jelas, jika Bai Guanxing tidak berselisih dengan kaisar pemotongan teras sekarang, pemboman oleh gunung pedang akan cukup untuk membuatnya hancur menjadi daging. Apa? Apa kamu juga takut? Bai Guanxing mengertakkan giginya sedikit, dan raungan Kaisar Iblis Surga Neraka bahkan lebih panik. Anak Baize, kamu, di mana kamu menemukan Dewa Pedang Bawaan? Itu hanya cara untuk mengubah alam, dan dia bisa mengendalikan harta karun seperti itu? Baginya, lebih baik memberi Kaisar ini. Kebetulan Kaisar ini melihat langit lagi, dan masih ada segelintir tentara kekaisaran. Kaisar Iblis Penjara Surgawi tidak mengenal Qin Yichen dan Feng Tianxing. Dia ditahan terlalu lama, dan perubahan di dunia luar tidak pernah terdengar. Namun, wajah Bai Guanxing tenggelam, dan dia berteriak, jangan bicara omong kosong. Saya membangun gunung pisau. Saya memberikannya kepada siapapun yang saya katakan. Kaisar Iblis Penjara Surgawi dipenuhi dengan amarah, tetapi dia hanya bisa berubah menjadi keengganan. Bagaimanapun, kontrak surgawi kental Bai Guanxing tampaknya melindungi Qin Yichen. Jika gunung pisau adalah hal yang tidak dimiliki, langkah Kaisar Iblis Penjara hari itu hanya dapat dianggap sebagai pertarungan satu sama lain, yang tidak dapat memicu kontrak chaos. Sayang sekali Daoshan dilemparkan oleh putra Baize, dan dia berkata bahwa itu akan diberikan kepada Qin Yichen, jadi dia hanya bisa menontonnya. Saya tidak takut. Pada saat ini, Qin Yichen juga menarik napas dalam-dalam. Bai Guanxing memberikan hadiah seperti itu untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membujuknya? Bagaimana saya bisa menyerahkan gunung Hellblade ini? Bai Guanxing menjelaskan, naiklah ke puncak gunung pisau. Tancapkan pisaumu di puncak gunung pisau, maka kamu adalah penguasa gunung pisau. Qin Yichen melihat ke atas ke gunung setinggi puluhan ribu kaki, dan melihat daging dan tulang dari tahanan yang tak terhitung jumlahnya tertancap di pedang yang tak terhitung jumlahnya, kulit darah seperti hutan, rambut dan tulang seperti kain, mengerikan. Saat gunung pedang berputar, daging dan tulang yang tak terhitung jumlahnya tampak bergerak, berubah menjadi hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang. Shuro, menyeringai muram, menunggunya mati. Qin Yichen menenangkan pikirannya, detak jantungnya melonjak, dan matanya menatap ilahi. Sebelum akhirnya menangkap jejak rotasi gunung pisau. Kaisar Iblis Surga, pelindung. Ledakan. Qin Yichen berubah menjadi pedang cahaya yang tajam, dan terbang menuju ketinggian puluhan ribu kaki. Tetapi Kaisar Iblis Penjara Surgawi melihat bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya. Junior, jika kamu jatuh dari gunung pedang ini, Kaisar ini tidak akan mengangkatmu. Dia dihormati oleh Kaisar Iblis Penjara Surgawi, dan dia tidak bisa mendapatkan harta tertinggi ini. Tapi dia masih harus melindungi junior ini, yang sangat memalukan. Bersumpah untuk bersumpah, Kaisar Iblis Penjara Surga setidaknya yakin, lengan sihirnya tiba-tiba meledak, dan kerangka di atas tahta Kaisar tampaknya menjadi hidup. Saya melihat bahwa tubuh di bawah kepala kerangka adalah cahaya sihir yang terkondensasi, dan masing-masing berbeda, meskipun itu telah menjadi hiasan dari tahta Kaisar Neraka, yang menunjukkan kekuatan mantan Kaisar. Tetapi pada saat ini, dikorbankan oleh Kaisar Iblis Penjara Surgawi, seperti seorang jenderal yang kalah berlutut. Dia harus didorong olehnya, dan bayangan iblis mengerikan yang ditransformasikan oleh kerangka juga bergegas menuju gunung pedang. Gemuruh. Junior, jangan lupa bahwa kamu berhutang banyak pada Kaisar ini. Kaisar Iblis Penjara Surgawi berteriak dengan marah, dan saat ditembak, gunung pedang yang awalnya berputar mengerikan dan bisa merobek segalanya, benar-benar melambat. Terima kasih banyak. Qin Yichen menjerit dan tidak banyak bicara, dan dia selalu merasa bahwa Kaisar Iblis Penjara Surgawi tidak palsu untuk membantunya. Tetapi dia juga menunggu dia jatuh dari gunung pisau sampai mati, dan kemudian dia bisa memenangkan gunung pisau. Dalam satu gerakan, ledakan. Gunung puluhan ribu kaki itu luar biasa dan megah, tetapi pada kenyataannya, dengan pencapaian spasial Qin Yichen, dia seharusnya naik ke puncak dalam satu gerakan,
Namun, gunung pisau masih berputar, meskipun lebih lambat dari sebelumnya. Tetapi itu hanya untuk perbandingan. Meskipun Knife Mountain telah menjadi tumpul, itu bahkan lebih tajam dan tanpa pisau. Ini dulunya adalah penggiling daging yang merobek segalanya. Tetapi pada saat ini, itu seperti guillotine yang tak terhitung jumlahnya. Satu langkah terhuyung. Dan masih sulit untuk melarikan diri dari takdir dihancurkan. Qin Yichan melirik ke Kaisar Iblis Penjara Surga, dan melihat bahwa wajah yang terakhir tidak pasti. Apa yang kamu lihat? Kaisar ini membantumu melindungi hukum, dan kamu sudah memberikan wajah kepada putra Zubais. Jika kamu jatuh sampai mati, harta ini tentu saja milik Kaisar ini. Qin Yichan tidak bisa berkata-kata, matanya tidak bermaksud seperti ini. Tetapi dia tahu betul bahwa kekuatan Kaisar Iblis Penjara Surgawi saat ini bukanlah puncaknya. Dan itu adalah batas untuk menekan gunung pedang ke titik seperti ini. Saat bangun, bilahnya melonjak, dan bila dengan pola bilah Kaisar yang tak terhitung jumlahnya cukup untuk menghancurkan waktu dan ruang, dan Qin Yichan tidak dapat menggunakan waktu dan ruang untuk bergerak. Dalam keputusasaan, Qin Yichan hanya bisa menggunakan cara bodoh, yaitu selangkah demi selangkah, mendaki puncak gunung. Ledakan. Qin Yichan menginjak pisau tajam, tiba-tiba menginjaknya, dan terbang ke ketinggian yang sangat tinggi. Tapi yang membuatnya tak terbayangkan adalah bahwa dia merasa kakinya akan dipotong begitu telapak kakinya menyentuh pedang. Om. Pedang yang garang dan kuat yang terlihat dengan mata telanjang, sepanjang bilah dan telapak kaki, menembus ke dalam tubuhnya, memotong kakinya dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi lumpur. Wajah Qin Yichan sedikit berubah. Untungnya, dia adalah dewa bawaan dan tidak memiliki darah dan daging. Namun demikian, kakinya gemetar. Itu adalah tanda dihancurkan oleh pedang yang lebih ganas. Kota. Qin Yichan mengertakkan giginya tiba-tiba, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terus bersinar. Meskipun dia lebih lemah dari kekuatan pedang kekaisaran, dia bukan hanya dewa bawaan, tetapi juga dewa pedang bawaan. Memasuki tubuhnya, tidak peduli seberapa sengit pedangnya, dia hanya bisa mendengarkan perintahku. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat seluruh tubuh Qin Yichan bersinar dan kejam, dan pada saat ini, itu juga saat dia menginjak bilahnya selangkah demi selangkah, dan bergegas ke ketinggian. Sambil menekan Daoshan, Kaisar Iblis Penjara Surgawi melihat kaki Qin Yichan, bukannya terfragmentasi, tapi aman dan sehat, dan cahaya pedang melonjak, yang membuat murid sihirnya bergetar. Ingin menginjak Kaisar menjadi caranya sendiri, junior ini, agak menarik. Ledakan. Pada saat yang sama, bilah tak berujung itu seperti hutan lebat pedang untuk Qin Yichan kapan saja. Qin Yichan tiba-tiba mengeluarkan senjata kekaisaran Bihai, menggunakan ujung tombak yang mengamuk sebagai pendukung, dan membantingnya ke gunung pedang.